Jika ada kesalahan di waktu silam, jangan jadikan itu masa lalu yang kelam. Jika Anda umat Nabi Muhammad SAW, jawablah kami mengucapkan salam. Japan people say konnichiwa. American people say hello. Korean people say annyeonghaseyo. Elia has Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ladies and gentlemen, we would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us blessing and merit so we can attend the meeting program in a good condition. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the beloved Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirah yang terhormat, beribu-ribu syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir di benak kita tapi tidak bisa kita capai. Maka kebaikan yang kita dapatkan hari ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung tinggikan kepada sang suri tauladan terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dahulu kala Nabi Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kamu hendak memilih yang mana? Antara ilmu, harta, atau tahta? Nabi Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa demikian? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah serta harta yang melimpah, Dan perabotannya pun mewah-mewah. sampai istrinya pun cantik jelita. Masya Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan ceramah 3 bahasa kami yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. My happy brother and sister, Seeking knowledge is obligatory for us, just like the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said. Seeking knowledge is obligatory for every Muslim. The obligation to demand it at least to everyone. whether male or female, children or adults, until the Prophet said, seek knowledge from the cradle to the grave. My happy brother and sister, be knowledgeable and don't be stupid, because Allah Subhanahu wa Ta'ala prefers His knowledgeable servant to His ignorant servant. As He says in the Quran, God will exalt those who are knowledgeable and do good deeds by several deeds. Ayyuhal hadirun al-kiram, talabul ilmi faridatun alaina, wa wujubu talabil ilmi kafatan lirajuli wan nisa'i, lissagiri wal kabiri, hatta qala sallallahu alaihi wasallam, utalubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban menuntutnya itu berlaku kepada semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, sampai Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu dari semenjak dibuayan sampai liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah, jadilah orang yang berilmu
bodoh, karena Allah melebihkan hambanya yang berilmu terhadap hambanya yang bodoh. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. I seek refuge in Allah from the temptation of the accursed devil. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. In the name Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Right knows Allah with all His word. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh sama seperti keutamaan bulan dan bintang-bintang di langit. Para ulama soleh mengatakan, tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang bodoh. My happy brother and sister, We must use our time to study more and play this, because learning at a young age will make it easier for someone and receive knowledge for memorization. A field side, learning when you are young is like carving on stone, while learning when you are adult is like carving on water. oleh karena itu, hadirin yang terhormat, kita mesti menggunakan waktu-waktu kita dengan memperbanyak belajar dan sedikit bermain. Karena belajar di waktu kecil itu akan memudahkan seseorang dalam menerima ilmu dan kuat hafalan. Seorang penyair berkata, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ayyuhal ikhwatu a'izzau, la budda an nagtanima awqatana bi kasrati ta'allumi wa taqallilul lahmi li anna ta'alluma wa qatus sigari yusahilu lana li iqbalil ilmi wa quwwatin fil hifzi. Qala syair, at-ta'allumu fi waqtil sigari kan naqsi 'alal hajat wa ta'allumu fi waqtil kibari kan naqsi 'alal ma'. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya menuntut ilmu sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, Maka tuntutlah ilmu. dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat juga haruslah dengan ilmu. Namun kita perlu ingat bahwa ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ayyuhal hadirun al-kiram, walakin la budda lana an tazakkara bi anna al-ilma bi ghairi amalin la faidata laha kama qala. Al-ilmu bila amalin kastajarin bila samarin. Liza hayya bina na'mala bima alimna wa nabda'u min anfusina. Wa ahummu syai'al ladzi lil nansi hayya bina nabirru waladina wa nahtarimu asatizatina li anna dzalika kullaha sababun najahi fid dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita mengamalkan ilmu yang kita tahu dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan sesuatu yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan menghormati guru-guru kita, karena hal tersebut merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah tuntutlah ilmu dimanapun dan kapanpun. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, sesudah dewasa
berguna kemana pergi. Dari kecillah engkau mendapat, sesudah dewasa berguna kemana pergi. Asyikum nafsi wa iyaya bitaqwallah akhiru kalam. Apologize for any mistake and thank you for your attention. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal